warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah amma ba'du. Anak-anak Abi yang insyaallah pada hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Amin. Materi kita yaitu marilah kita renungkan apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Apa jadinya jika kita bepergian tanpa petunjuk arah? Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar, membuang-buang waktu, dan tersesat. Demikian kehidupan di dunia ini. Jika hidup tanpa tujuan dan arahan yang jelas, maka kita hanya menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat. Na'udzubillah. Baik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang jelas agar dapat menjalani hidup dengan benar, terarah dan merasakan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Sebaiknya mereka yang hidup tanpa arah dan aturan tertentu akan mengalami masalah kesulitan dan gegana atau gelisah, galau dan juga merana. Nah, ini luar biasa ya. Nauzubillah. Petunjuk Allah yang tertuang dalam kitab-kitab merupakan panduan untuk kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Sungguh rugi orang yang tidak pernah membaca ataupun memahami kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang didapat dalam kitab tersebut sebagai pedoman manusia agar meraih kebahagiaan baik di dunia maupun juga nanti di akhirat. Beriman kepada kitab Allah ini merupakan rukun iman yang keberapa ya? Tak. Nah, pertama iman kepada Allah. Kemudian yang kedua iman kepada malaikat Allah. Nah, yang ketiga barulah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, disinilah yang akan kita pelajari yaitu rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam iman kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, baik anak-anakku semua, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, adapun yang terakhir adalah Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita harus tahu nih dalilnya mengenai kitab Taurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surah Al-Mu'minun ayat 49. Nah, pokok-pokok ajaran dari Taurat yang pertama ada perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mengambil hak orang lain. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi
palsu, dan yang ke-10 larangan mencuri. Nah, ini yang disebut dengan the 10 of commandment atau 10 perintah Tuhan di dalam Taurat. Baik, lalu kemudian kandungan kitab Zabur ini, yang pertama adalah kitab Zabur merupakan kitab yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, diperuntukkan sebagai petunjuk bagi kaum Nabi Daud. Isi yang terkandung dalam kitab Zabur adalah ajaran tauhid yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta memuat hukum-hukum ibadah dan muamalah. Nah, ini luar biasa yang mungkin kita tidak pernah tahu ya, bahwa kitab Zabur itu ternyata kitab yang isinya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta hukum-hukum ibadah dan juga muamalah. Nah, mudah-mudahan kita setelah tahu ini bisa terbuka ya pengetahuan kita mengenai kedua kitab tersebut. Lalu kemudian dalilnya tentang kitab Zabur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Artinya adalah, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra ayat ke-55. Baik, selanjutnya pokok ajaran kitab Zabur yang pertama mengajarkan tentang ibadah. Kedua, berisi sajak keagamaan. Ketiga, ratapan doa individu. Yang keempat, ratapan doa jamaah. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Yang keenam, nyanyian kebaktian untuk Tuhan. Yang ketujuh, nyanyian syukur. Yang kedelapan berupa syair. Yang kemudian dan yang kesembilan adalah doa-doa. Mungkin ini semua menurut ajaran yang sekarang mungkin terlaksana gitu ya oleh umat Nasrani ataupun orang-orang Yahudi. Nah, ini semuanya mereka masih laksanakan. Tapi kita sebagai seorang Muslim, kita sudah tidak melaksanakan ini lagi. Tapi kita cukup mengetahuinya saja bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kitab Zabur kepada umatnya Nabi Daud alaihissalam. Lalu kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Kitab Injil ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Lalu kemudian ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Nah, kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Nasrani. Nah, dalil dari kitab Injil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surah Maryam ayat ke-30. Baik, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 46. Nanti bisa dibuka ya. Kitab Injil ini memuat beberapa ajaran pokok, antara lain yang pertama, perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Yang ketiga, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak atau rakus. Baik, ini yang paling utama ini, yaitu Al-Quran. Nah, setelah kita mempelajari ketiga kitab sebelum Al-Quran, baik itu Taurat, Zabur, dan juga yang Injil,
Nah, ketiga kitab tersebut kita hanya wajib mengimani saja. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu menurunkan kepada umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, dan juga umatnya Nabi Daud alaihissalam. Kita yakini itu. Nah, tetapi itu semua disempurnakan oleh Nabi terakhir di dalam Al-Quran. Nah, oleh karenanya keimanan kita terhadap ketiga kitab tersebut hanya sebatas mengimani. Adapun pengamalan dan lain sebagainya, kita sudah tidak bisa mengamalkannya lagi karena sudah disempurnakan di dalam Al-Quran, dan kewajiban kita adalah mengamalkan Al-Quran. Baik, kita lihat pengertian Al-Quran. Secara harfiah, bacaan atau himpunan. Secara istilah, kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam pertama dan yang utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dirinya, sesama manusia, ataupun hubungan kepada alam semesta ini. Dan yang ketiga, fungsi Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Kenapa kepada umat manusia? Karena Al-Quran adalah rahmatan lil alamin, untuk semua rahmat sekian alam, semuanya manusia, baik itu yang beragama Islam maupun yang non-muslim. Kalau dia mempelajari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun di mana? Di Gua Hiro. Ini dia gambarnya ya, Gua Hiro seperti itu. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa mengunjungi atau ziarah ke Gua Hiro, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di Gua Hiro. Lalu kemudian isi dari pokok kandungan Al-Quran yang pertama adalah akidah, gitu ya. Ini akidah ini utama. Semua dari kitab-kitab yang terdahulu pun akidah ini yang paling utama. Maka dari itu ini yang nomor satu. Yang kedua adalah ibadah. Lalu kemudian yang ketiga adalah akhlak. Ya, karena Rasulullah SAW itu yang pertama kali diturunkan, kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, karena pada waktu itu mungkin akhlak manusia ya sudah banyak yang menyimpang dari ajaran-ajaran yang kitab-kitab sebelumnya. Lalu kemudian yang keempat, hukum-hukum. Yang kelima, peringatan atau tazkir. Nah, yang keenam, sejarah-sejarah atau kisah-kisah, dan yang ketujuh, dorongan untuk supaya kita mau berpikir. Lalu kemudian ada perbedaan antara kitab yang tadi sudah kita pelajari, ada 4 kitab. Nah, di sini ada kitab dan juga ada suhuf. Apa perbedaannya? Kita harus ketahui itu. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Adapun suhuf yaitu wahyu Allah yang masih disampaikan kepada rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Kalau kitab itu sudah dijatuhkan menjadi satu ya, bentuk buku yang lengkap. Kalau suhuf dia hanya sebuah lembaran-lembaran saja. Nah, walaupun memang itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh ya antara kitab, kemudian ada suhuf. Nah, lalu kemudian dalil suhuf benar adanya, yaitu di dalam Quran surah Al-A'la ayat 18 sampai dengan 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahil aliyyil azim. Baik, selanjutnya, nah kita lihat perbedaan kitab dan suhuf. Kalau wujudnya kitab itu dibukukan, sedangkan suhuf itu hanya lembaran-lembaran saja. Kalau kelengkapannya lebih lengkap kitab, kalau suhuf kurang lengkap.
Masa berlakunya kitab itu memang panjang, terutama Al-Quran sampai akhir zaman. Suhuf itu pendek, selesai. Nah, kewajiban menyampaikan kitab itu wajib, sangat wajib disampaikan. Kalau suhuf tidak. Jadi Nabi ada yang tidak menyampaikan suhuf, tapi kebanyakan semuanya tersampaikan. Lalu kemudian itu dia materi kita hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami, semuanya bisa kita renungkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 4 kitab. Lalu kemudian yang 3 kitab ini cukup kita imani saja, kita yakini bahwa Allah pernah menurunkan kitab Taurat, Zabur dan juga Injil. Nah, adapun yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bacaan Al-Qur'an kita, kemudian apa yang kita amalkan dari Al-Qur'an yang kita baca itu menjadi syafaat nanti di yaumil akhir. Insyaallah. Sekian dari Abi, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.